Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftah Husni dan teman-teman kelas PGM 8 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Dasar-dasar Pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam bersumber pada 6 hal, yaitu Al-Quran yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, As-Sunnah, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para sahabatnya, kesepakatan para ulama, ijma', kemaslahatan umat, mazhali al-mursalah, tradisi atau kebiasaan masyarakat urf, dan ijtihad hasil para ahli dalam Islam. Sedangkan dasar dari pendidikan Islam dalam tauhid, dalam struktur ajaran Islam, tauhid merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mendasari segala aspek kehidupan penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Dalam kaitan ini, para pakar berpendapat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tauhidullah fil ibadah. Yang kedua, tauhidur rasul fit tiba. Yang ketiga, kesatuan iman dan rasio. Yang keempat, satu agama. Yang kelima, kesatuan kepribadian manusia. Yang keenam, kesatuan individu dan kemasyarakatan. Dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Yang pertama, dasar yuridis atau hukum dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu dasar ideal, dasar struktural atau konstitusional, dasar operasional. Terus yang kedua, dasar religius. Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam berpendidikan, agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepadanya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain yang pertama Quran surah Al-Nahl ayat 125, yang kedua Quran surah Ali Imran ayat 104, yang ketiga Al-Hadis. Terus ada dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia dalam rangka mengatur hidup dan kehidupannya. Kehadirannya sebagai petunjuk tidak menjadikannya sebagai satu-satunya alternatif sebagai manusia, tapi menempatkannya sebagai motivator agar manusia dapat berpacu secara positif dalam kehidupannya. Oleh karena itu, wajarlah berbicara tentang kebutuhan manusia dari segala sektor kehidupan. Mungkin ini ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, dari keterangan di atas bahwa dasar pendidikan Islam adalah 5, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Mazhali al-Mursalah, urf, dan ijtihad. Sedangkan komponen-komponen pendidikan atau terlaksananya proses mendidik terdiri atas dari 5 komponen, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Konsep dasar pendidikan Islam adalah paradigma tentang konsep pendidikan Islam yang sudah berkembang luas sejak dulu. Dalam pendidikan kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu ta'dib, tarbiyah, dan ta'lim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.